Perkenalkan, nama saya Ninda Nirwana. Di sini saya akan melakukan tindakan tentang TMJ, yaitu Temporal Mandibular Joint. Yaitu di sini TMJ ini atau gangguan, istilah umumnya itu meliputi rasa sakit dari terjadinya disfungsi otot-otot saat mengunyah dan saat itu ngomong. Nah, dan sendi temporal mandibular joint yang menghubungkan rahang bawah dengan tengkorak itu nyeri dirasakan, menimbulkan keterbatasan gerakan pada mandibular, yaitu dan terkadang menimbulkan bunyi saat bunyinya krek, seperti itu bunyinya di sini, dan terjadi pergerakan pada mandibular, yaitu rahang bawah dan tengkorak disebabkan oleh faktor bisa terjadi infeksi, trauma, peradangan, atau pasca saat cabut gigi. Baiklah, di sini saya menggunakan modalitas dengan terapi hangat dan kompres hangat mengganti air, yaitu selanjutnya adanya McKenzie pada cervical, kemudian adanya massage, dan dengan modalitas massage yaitu airfurage sama friction, dan terapi latihan, kemudian senam pada TMJ. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan terlebih dahulu. Bapak di rumah bisa lakukan kompres ini kalau duduk, kalau nyantai Pak ya. Ini 1 hari sekali Pak, atau 3 kali dalam 1 minggu. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan latihan McKenzie. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara untuk melakukan latihan dengan modalitas massage, yaitu tujuan latihan massage ini untuk mengurangi terjadinya spasme pada otot dan pada otot temporal mandibular atau juga otot masseter, yaitu selanjutnya dengan teknik airfurage. Latihan massage airfurage ini untuk membantu meningkatkan aliran darah dan getah bening, serta dapat menggerakkan otot atau merelaksasikan pada otot. Kemudian adanya friction ini untuk mengurangi udem atau meregangkan dan melepaskan simpul ketegangan otot pada daerah yang bermasalah. Kemudian adanya kompres hangat di sini untuk menghancurkan jaringan parut dan mengulur tendon. Dapat dipergunakan pada keadaan spasme otot serta memperlancar peredaran darah. Kemudian adanya terapi latihan dengan teknik caudal traction, yaitu latihan ini tujuan untuk meregangkan kapsul sendi dan otot masseter. Kemudian adanya modalitas dengan McKenzie, yaitu latihan McKenzie ini untuk memasukkan kembali diskus, di mana perbaikan ditandai dengan contralisation. Kemudian adanya senam TMJ, yaitu senam ini dilakukan untuk menguatkan otot-otot pada temporal mandibular joint dan fungsi pada otot, juga postur yang mungkin memperbaiki pada kelainan atau yang bermasalah. Senam ini juga untuk melatih otot untuk bekerja aktif dan dengan posisi semula atau lebih baik. Baiklah, di sini saya akan melakukan terapi kompres hangat terlebih dahulu dengan cara
Baiklah, instruksikan pasien untuk mengambil posisi senyaman mungkin. Pak, ambil posisinya senyaman mungkin. Sudah nyaman, Pak? Baiklah, di sini saya akan mengkompres bagian yang bermasalah dengan kompres hangat. Maaf Pak ya, sebelumnya Pak ya. Kompres hangat ini untuk peredaran darah bisa juga. Dan setelah saya jelaskan, latihan ini dilakukan sekitar 10-15 menit. Kompres hangat ini airnya tidak terlalu hangat, tidak panas. Jika panas itu bisa mengakibatkan kulit terbakar atau mengalami radang. Di sini adanya nyeri. Bapak di rumah bisa lakukan kompres ini kalau duduk, kalau nyantai Pak ya. Ini 1 hari sekali Pak, atau 3 kali dalam 1 minggu. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan latihan McKenzie. Baiklah, di sini mempersiapkan pasien terlebih dahulu, menanyakan kepada pasien, ambil posisi senyaman mungkin Pak. Apakah sudah nyaman Pak? Baiklah, di sini saya akan menginstruksikan kepada pasien untuk melakukan leher diposisikan ekstensi, kemudian dilakukan traksi. Bapak lihat saya terlebih dahulu Pak ya, untuk mencontohkan seperti ini. Kepalanya ini Pak ya, bisa dilakukan Pak. Ini Pak. Nah, latihan McKenzie ini dengan frekuensi yaitu 3 kali seminggu dan waktunya 5-10 menit dengan 8 kali pengulangan di rumah. Bapak bisa dilakukan latihan tersebut Pak ya di rumah Pak ya. Baiklah, kemudian saya akan melakukan modalitas berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melakukan terapi Evoret, yaitu dengan terapis mengusap pada temporal pasien dengan telapak tangan atau jari-jari tangan, bantalan jari, yaitu dengan gerakan perlahan. Yaitu di sini saya akan melakukan tersebut. Maaf Pak ya sebelumnya. Nah, latihan ini bisa dilakukan dengan frekuensi 3 kali dalam seminggu, 8 kali pengulangan, dan bisa dalam waktu 5-10 menit. Ini di tepi, di temporalisnya. Nah, seperti ini. Fungsinya sudah saya jelaskan tadi. Bapak di rumah bisa dilakukan sendiri Pak ya. Nah, coba Bapak lakukan sendiri Pak. Nah, baiklah. Nah, selanjutnya saya akan melakukan massage pada friction. Baiklah, di sini saya akan melakukan massage friction, yaitu terapis menekan perlahan dengan menggunakan ibu jari pada otot yang mengalami spasme atau ketegangan. Baiklah, ambil posisi senyaman mungkin Pak. Nah, di sini saya akan melakukan friction pada pasien. Di sini adanya spasme. Saya akan menekan dengan ibu jari secara perlahan. Baiklah, latihan ini
bisa dilakukan 3 kali pengulangan dengan waktu 5-10 menit. Seperti ini Pak ya. Bapak di rumah bisa dilakukan sendiri Pak ya. Nah, coba Pak, bagian otot Bapak yang tegang Pak. Nah, ini Pak, dengan ibu jari Pak. Nah, ini karena ini spasme ini bisa mengakibatkan keterbatasan lingkung gerak sendi. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan terapi latihan dengan caudal traction. Baiklah, di sini saya akan melakukan terapi latihan dengan caudal traction, yaitu frekuensi 3 kali pengulangan dan waktunya 1 menit atau kemampuan pasien. Itu latihan ini instruksikan kepada pasien, buka mulut Pak, lagi Pak, nah, lagi Pak, nah, sakit Pak ya, nah, kemudian terapis akan memasukkan ibu jari dalam mulut pasien untuk traksi. Nah, lagi Pak, lagi Pak, jangan tekan Pak ya, lemasin Pak. Baiklah, terapis akan mentraksi. Bawah ke depan, bawah ke depan. Angkat Pak, lemas Pak. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan melakukan modalitas. Yang pertama, senam terapi, yaitu instruksikan pasien terlebih dahulu mengambil posisi senyaman mungkin. Ambil posisi senyaman Pak, sudah nyaman Pak. Baiklah, di sini saya akan menginstruksikan kepada pasien untuk menahan bawah rahang saat membuka mulut dengan melakukan jari seperti ini. Nah, kemudian dagu lalu letakkan perlahan saat membuka mulut. Baik Pak, masukkan Pak. Nah, buka mulutnya Pak secara perlahan, tahan rahangnya. Kemudian buka Pak lagi mulutnya. Kemudian buka lagi Pak. Sakit Pak? Lagi Pak, buka lagi sedikit Pak. Nah, setelah latihan ini bisa dilakukan dengan waktu 3-5 menit, yaitu dengan frekuensi 3 kali pengulangan. Selanjutnya dengan gerakan terapis menginstruksikan kepada pasien untuk membuka dan menutup pada mulut. Baiklah Pak, bisa dilakukan. Buka pelan-pelan, tutup dengan lidah, ujung lidah itu di atas langit-langit gitu Pak. Tutup, buka. Nah, tutup lagi Pak. Buka lagi Pak, bisa Pak. Buka lagi Pak. Iya, bagus lagi Pak, buka. Buka lagi Pak. Nah, ini sudah. Lagi Pak, buka Pak sedikit. Nah, tutup. Buka lagi Pak. Nah, ini untuk merelaksasikan otot-ototnya di sini. Buka, tutup. Nah, ini terasa nggak Pak? Buka Pak. Nah, tutup. Baiklah, latihan ini bisa dilakukan 5-10 menit dengan pengulangan 3 kali dalam seminggu atau 1 hari 1 kali sesuai dengan kemampuan pasien.
Baiklah, di sini saya akan melakukan terapi latihan. Selanjutnya, instruksikan kepada pasien untuk mengambil posisi nyaman mungkin, Pak. Sudah nyaman, Pak? Baiklah, di sini saya akan menginstruksikan kepada pasien untuk meletakkan benda di antara gigi atas dan bawah untuk melatih rahang bergerak ke depan. Kemudian masukkan benda dengan posisi lurus ke depan, kemudian geserkan rahang ke atas dan ke depan bawah agar benda tersebut mengarah ke atas. Benda tersebut dengan ketebalan 1 cm, benda tersebut dapat berubah sikat gigi atau seperti ini contohnya, yaitu bisa dilakukan, Pak. Nah, gigi atas yang di bawah gerakkan ke depan, Pak. Nah, ke atas, bawah, ke depan. Nah, baiklah, latihan ini bisa dilakukan dengan 5-10 menit. Kemudian latihan berikutnya yaitu menginstruksikan kepada pasien untuk memasukkan benda yang tadi, Pak. Nah, lalu Pak. Nah, lalu Bapak geserkan ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini lihat ototnya kanan. Nah, ini sangat terasa ini. Baiklah, latihan ini sama seperti yang tadi, 5-10 menit pengulangan waktunya. Yaitu jika Bapak lagi di rumah, lagi tidak melakukan aktivitas apa-apa, bisa lakukan latihan ini, Pak ya, senam TMJ ini, Pak ya. Jangan lupa juga untuk mengkompres pada bagian yang spasme atau yang sakit, bagian yang Bapak rasakan, Pak, di rumah. Jika tidak mampu, bisa minta bantuan sama keluarga atau orang terdekat. Terima kasih, Pak, atas kerjasamanya. Baiklah, mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.